Ya, selamat siang, Bu. Ya, silakan duduk. Ada apa, Bu Ayu? Bisa dibantu? Ya, ini ada sedikit wawancara dengan Bapak mengenai nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 2 Cikapapa, Pak ya. Oke. Di sini yang mau kami tanyakan, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi Eh, kasus-kasusnya, Pak ya. Ini berhubungan dengan bujukan kasus-kasus moral. yang terjadi di sekolah ya. Iya. Baik, untuk kasus dilema etika ini sebenarnya di sekolah kita ini banyak terjadi ya, Bu ya. Eh, Cuman yang paling mendasar itu sebenarnya adalah di zona kita di wilayah sini itu apa namanya etika anak ini masih kurang. Baik etika dia sesama dia berbicara dengan temannya ataupun dengan yang lebih tua daripadanya, bahkan kepada gurunya juga. Artinya di sini masalah etika ini karena mungkin pengaruh wilayah juga atau mungkin zonanya ya mungkin di sini karena mereka rata-rata anak-anak pantai, ya kecenderungan bicara itu mungkin agak kasar. Agak Nah, lebih tinggi ya, Pak ya. agak lebih tinggi nadanya. Kemudian juga mereka kadang kalau menggunakan bahasa Mentawai itu kadang ada beberapa sapaan kata yang hampir bisa digunakan untuk semua umur. Padahal kan kalau yang lebih tua ada panggilannya lebih bisa manggil bapak atau sopan. Nah ini itu yang pertama yang masalah etika kepada antara sesama mereka. Dan yang kedua juga di sini anak-anak ini juga dengan orang tuanya itu kadang memang eh, kesopanannya agak kurang kadang. Berbicara dengan orang tuanya jangan agak kurang sekali Sopan santunnya sopan agak lebih santunnya. jauh. Kemudian di masyarakat juga beberapa anak-anak kadang mereka kalau lewat di depan orang tua yang sedang ngobrol dia lewat aja gitu. Ini jadi masalah yang banyak untuk etika anak-anak kita di sekolah ini. Berarti lebih banyak kepada sopan santunnya, Iya, Pak ya. sopan santunnya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, di sini kalau kita bahas masalah kasus yang memang ada dua kepentingan di sini, eh, ibaratnya kalau bisa kata-katakan sebuah dilema ya Bu ya, dilematis dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah kita ini juga ada beberapa yang memang hal itu terjadi di sekolah kita. Artinya kalau kita bicara tentang pergaulan bebas, hampir ini tidak apa namanya tidak dapat membeda-bedakan anak, baik yang pintar maupun yang memang nakal sama sekali. Nah, yang jadi persoalannya itu adalah di beberapa kasus kita yang sering kita temukan itu adalah ada anak-anak yang memang kategori pintar ini, pintar aktif di sekolah, tetapi ada mereka yang memang didapatkan sedang hamil seperti itu karena pergaulan bebas. Nah, identifikasi yang kita lakukan ini terkait meskipun dia anak pintar, meskipun kalau sudah mengacu kepada beberapa aturan sekolah yang dia langgar, kita harus objektif di sini. Nah, tentunya tidak hanya sekedar, tapi tentu kita tidak langsung ketika dapat informasi langsung kita tindak lanjut. Nah, maksudnya langsung dibilang keputusan hukuman lah seperti itu. Tapi kita perlu juga melakukan beberapa tindakan proses untuk menelusuri apakah benar itu terjadi. Ya. Jadi dari kasus-kasus tersebut, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, kalau saya sebagai kepala sekolah di sini, yang saya lakukan itu pertama memang mengkoordinasikan dengan jajaran saya di bawah, khususnya dengan para wakil kesiswaan. Di dalam wakil kesiswaan juga ada tim guru bimbingan konseling yang nanti lebih intens memberikan hal ini. Nah, ketika terkait ada beberapa report yang masuk, itu tidak langsung ditelusuri oleh kepala sekolah. Jadi alurnya dulu mungkin dari wali kelas mereka mencari informasi lebih lanjut. Kemudian kalau memang itu memang terjadi, kemudian yang wali kelas memanggil anaknya, kemudian dilakukan pembinaan oleh guru BK. Tapi kalau memang dan guru BK pun nanti melakukan sebuah penelusuran terkait dengan rekan-rekannya, orang tua atau masyarakat apakah itu benar-benar terjadi. Nah, sampai nanti ke ranahnya wakil kesiswaan. Nah, kesiswaan nanti akan mengkomunikasikan kepada saya sebagai pimpinan, wah ini Pak, anak ini bukti-buktinya sudah lengkap, ini baru kita ambil keputusan. Seperti Berarti itu. ini Bapak juga menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, Iya, ya, Pak ya, betul. mulai dari wali kelas, BK, kemudian dari Iya, siswa. kesiswaan. Itu prosedurnya, Pak Iya. ya.
Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya, komunikasi berjenjangnya sangat efektif sekali untuk kita menelusuri kebenaran akan sebuah kejadian sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya kalau memang kita mendapatkan informasi seperti itu, kita tidak langsung dulu mengambil keputusan anak meskipun kita di sekolah sudah punya aturan-aturan yang jelas, tapi dengan media, dengan cara mengkomunikasikan dengan bawahan saya, dengan beberapa yang terlibat, itu efektif pertama untuk mengetahui kevalitan informasi ini. Yang kedua, efektif juga untuk menentukan keputusan yang harus kita ambil untuk anak ini. Jadi pentingnya komunikasi dengan Betul sekali. beberapa jajaran ya Pak ya. Ya. Jadi sekarang ini hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan yang pertama itu adalah kadang memang di jajaran paling bawah itu kadang komunikasi memang kadang terkendala karena kesibukan masing-masing guru juga dalam menghandle bidang ini. Misalkan ketika ada masalah terjadi, wali kelas lama untuk memprosesnya sehingga berlarut-larut sehingga anak tadi lama diproses. Kalaupun sampai di wali kelas, mungkin di guru BK-nya juga sudah mengkomunikasikan bagaimana baiknya. Hanya saja untuk mengumpulkan informasi karena jarak tempuh rumah anak-anak sangat jauh sekali, itu kita harus menelusuri lebih dekat dan itu butuhkan waktu. Selain itu juga di masyarakat kita juga merupakan tantangan tersendiri untuk bisa memahamkan masyarakat bahwa hal ini yang terjadi kasus-kasus seperti ini harusnya menjadi dukungan dari masyarakat kita. Tantangannya itu adalah masyarakat sampai saat ini masih berusaha untuk belum terlalu peduli dengan kejadian seperti ini. Berarti lingkungan sekitar masih mengandalkan dari pihak sekolah Iya, saja benar ya. sekali. Jadi itu tantangan Bapak untuk pengambilan keputusan yaitu berupa komunikasi yang lebih efektif. Iya, kemudian kalau kita ambil keputusan juga kalau memang itu sesuai setelah kita telusuri, ya terbukti anak itu melakukan sebuah kesalahan yang memang hukumannya sudah jelas, kemudian kita berikan sebuah tindakan, ya kita mungkin kalau yang kasus-kasus yang sudah parah itu kita keluarkan dari sekolah, tantangannya adalah pertama itu adalah orang tuanya akan protes ke kita. Ya datang dia tidak terima lah, bahkan pengen anak ini dipindahkan ke sekolah lain gitu kan ya. Kita tidak konsisten bahwa artinya kita punya data memang kesalahan anak ini valid, tapi hukumannya pun juga seperti ini. Jadi seperti itu. Berarti itu juga tantangan bagi Bapak, yaitu bagaimana kita berpikir itu dengan rasa peduli, kemudian dengan aturan pun juga kita harus memikirkannya ya Pak ya. Iya Bu. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak? Atau memiliki sebuah jadwal itu Bapak yang menyelesaikannya atau ada bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Oke, untuk masalah etika yang terjadi di sekolah ini itu memang kita sudah punya timnya. Tim dalam artian di sini yang terlibat itu adalah alurnya itu adalah wali kelas, kemudian guru BK, kemudian wakil siswa, mereka kepala sekolah. Setiap hari Senin itu adalah jadwal yang memang selalu ditagih untuk masing-masing wali kelas memberikan report kepada kalau memang ada siswanya yang bermasalah, itu saya melakukan pemantauan juga setiap hari Senin kepada jajaran saya terkait siswanya yang bermasalah tadi, kemudian seberapa berat dan parah masalah yang anak ini hadapi. Apakah itu bisa dihandle hanya oleh wali kelas saja atau perlu ke BK atau perlu ke atasnya. Itu memang kalau untuk jadwal timnya sudah kita bentuk, yang sebenarnya terlibat ada wali kelasnya, kemudian ada guru BK dan kesiswaan, kepala sekolah di atasnya untuk mengkoordinir. Jadwalnya itu kita tetapkan setiap hari Senin. Habis upacara dicek semua anak-anak yang bermasalah ini memang dilapor ke saya. Begitu ya Pak ya. Jadi memang ada jenjangnya ya, dalam betul sebuah permasalahan. Jadi di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, beberapa masalah yang ada di sekolah ini kadang mungkin saya tidak terlalu update karena kesibukan saya juga sering keluar. Cuman yang memang selalu memberikan masukan itu adalah para bawahan. Ya, saya berupa wakil yang selalu memberikan pandangan yang objektif terhadap yang terjadi. Sehingga sebelum saya memberikan keputusan, yang memang semua keputusan itu kan datang dari kepala sekolah. Tapi saya tentu harus mempertimbangkan dulu pendapat dari para wakil apakah itu benar atau tidak. Jadi orang yang berperan penting itu adalah para wakil, khususnya wakil kesiswaan terkait masalah dilema etika siswa ini.
Jadi memang Bapak mempunyai anggota-anggota yang Ya. bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya Pak ya, sebelum kita yang mengambil keputusan lebih lanjutnya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang paling penting itu bagi saya itu adalah sebuah keterbukaan informasi gitu. Artinya di sini ketika informasi itu tidak terang, tidak jelas, maka pimpinan siapapun tidak bisa mengambil keputusan. Nah, ketika saya mendapatkan sebuah laporan, itu saya tidak berusaha untuk langsung memutuskan sendiri. Karena kenapa kalau saya putuskan sendiri mungkin terkesan keputusan ini terlalu dini dan atau mungkin tidak tepat sasaran. Maka saya perlu mengkomunikasikan kepada bawahan saya yang ada di sekolah ini. Jadi memang Bapak dari perbincangan yang telah kita lakukan tadi, itu Bapak mengambil keputusannya itu adalah Bapak mengenali dulu dari bawahannya itu nilai-nilai apa yang bisa Bapak ambil, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, ada Pak ya, ada wali kelas, ada guru BK semua, kemudian ada wakil kesiswaan. Mungkin bisa jadi nanti ada unsur-unsur yang lain yang bisa terlibat di dalam kenapa kita perlu melakukan itu, karena memang anak di sini adalah rata-rata anak kita. Artinya kalaupun mereka melakukan sebuah kesalahan, kalau kita langsung hukum dengan aturan yang ada tanpa kita mengkorelasikan dengan yang terjadi di lapangan, itu akan sangat menyusahkan kepada anak kita. Nah, cara-cara seperti ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasa peduli kita kepada anak. Nah, sebenarnya memang cara ini efektif untuk bisa mendekati anak agar dia tidak bermasalah lebih jauh sebenarnya. Artinya kita tidak langsung menerima anak yang ini loh anaknya yang harus keluarkan langsung. Harusnya kan kita dengan pendekatan yang sebelumnya, adanya kepedulian dari kita sekolah untuk merangkul anaknya sehingga tidak terlibat lebih jauh sebenarnya seperti itu. Jadi memang Bapak itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu di lapangan DPR seperti apa dalam sebelum mengambil keputusan lebih bijak lagi. Kemudian setelah dengan kasus-kasus yang terjadi ini, mungkin kita bisa sama-sama merefleksikan ya ke depannya untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi. Lebih baik untuk sekolah kita. Jadi ya, mungkin sekian dulu ya Pak ya wawancara yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Mudah-mudahan buat kedepannya kita sama-sama untuk mengelola sekolah ini lebih baik, terutamanya peserta didik kita Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Siang Bu Ayu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu ya mengganggu waktunya hari ini, ada sedikit bincang-bincang Ya. mengenai nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai pimpinan jurusan ini ya Bu ya. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan sama Ibu pada hari ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Begini Bu Ayu, mungkin kalau etika moral ya. Etika moral itu kayaknya memang setiap sekolah itu ada Bu Ayu. Kebanyakan di jurusan kita itu usaha layanan pariwisata itu sering terjadinya yang kami terima informasi itu dari Dudi sering pada saat siswa kita prakerin. Nah itu etika moral yang sering terjadi itu yang paling sering kurangnya siswa yang disiplin, kemudian sopan santun yang kurang. Padahal kita kan seharusnya berada di lokasi orang lain, intinya di luar dari sekolah kita. Tapi untuk mengatasi hal ini rasanya agak sulit dan tidak semudah yang kita pikirkan. Karena terkadang saat siswa mau turun prakerin itu kita selalu lakukan pembekalan baik terhadap perilaku mereka di sana saat dia prakerin, maupun juga bagaimana dia bertutur kata dengan pihak luar. Itu sudah dilakukan pembekalan, sudah diajarkan, sudah dilatih sebelum dia pergi prakerin. Tapi mungkin ini Bu Ayu, mungkin karena ya karena dia ada SMK, jadi tidak begitu mudah
untuk kita membentuk karakter siswa ini. Jadi di sini Ibu mengidentifikasi ini berdasarkan laporan dari industri ya Bu ya? Bisa dari laporan industri juga, dan juga kita kan sudah bisa memprediksi karena untuk sikap mereka keseharian di sekolah sudah bisa kita lihat. Mungkin pada saat dia PBM, ada laporan guru juga, ada yang kita amati langsung juga. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mereka ini ketika berada di industri itu menghargai di mana mereka berada ya Bu ya? Seharusnya, ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Termasuk dilema Ibu ya. Iya, mereka mengatakan kebenaran ini juga kebenaran. Nah, iya. mengambil keputusan tersebut. Ya awalnya kalau kita terima laporan misalnya dari guru bidang studi dari lokal tentang etika moral siswa, maka kita tidak bisa memvonis siswa ini salah, maksudnya, atau guru ini yang benar gitu. Jadi kita verifikasi dulu, kita identifikasi dulu, cari fakta-faktanya, kemudian mungkin bisa melalui teman sejawatnya atau guru bidang studi lain, atau mungkin kita bisa amati langsung, mungkin seperti itu. Jadi emang betul-betul kita mencari fakta-fakta yang relevan ya Bu ya? Iya Bu Ayu. Jadi ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya ya? Ya, prosedurnya dari awal sampai akhirnya Ibu mengumpulkan sebelum Ibu mengambil keputusan yang tepat gitu. Iya, awalnya ya kalau siswa SMK ini yang paling tepat itu melalui pendekatan ke siswa. Pendekatan, nanti kalau kita sudah lakukan pendekatan, mungkin siswa ini bisa curhat ke kita, apa yang membuat dia seperti itu. Kemudian biasanya siswa ini kalau kita sudah lakukan pendekatan, maka dia akan mengatakan sejujurnya biasanya. Jadi dari situ kami bisa menampung apa inspirasi dari siswa, kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nah, terus nanti ya mungkin kita selesaikan secara baik-baik dengan guru bidang studi, kemudian juga mungkin dengan kita jurusan berjenjang lah, mungkin sampai ke BK kalau itu tidak terselesaikan, begitu Bu Ayu. Berarti kita Ibu langkah-langkahnya itu dari hati ke hati ya Bu. Iya Bu. Kemudian Ibu bimbing juga siapa-siapa yang bisa Ibu bawa untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, benar. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang sangat efektifnya Bu, apa menurut Ibu? Yang efektifnya ya seperti tadi, pendekatan kepada siswa. Karena siswa ini kebanyakan kan kurang perhatian. Jadi kalau kita berikan perhatian, maka dengan cara itu berangsur-angsur, tidak dengan merasa terpaksa, dia akan merubah apa yang tadinya mungkin kita anggap itu etika moral. Jadi memang anak-anak seusia ini memang butuh perhatian. Butuh perhatian ya. Maka mereka akan terbuka juga dengan kita. Iya Bu Ayunar. Jadi hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Ibu nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Apa yang tantangannya inilah yang paling susah juga untuk diatasi Bu Ayu. Tantangannya itu terkadang orang tuanya malah membela anaknya yang berpihak ke anaknya gitu. Padahal kita di sekolah udah berusaha membuat anak lebih baik. Yang awalnya dia cara bicaranya kurang bagus, kita sudah berusaha untuk membuat dia berlaku sopan, berbicara itu ada etikanya, tapi malah terkadang orang tua berpihak ke siswa, sehingga siswa merasa besar kepala jadinya. Jadi susah untuk mengajak dia karena ada pembelaan begitu. Jadi orang tua ini harusnya kan lebih percayalah kepada pihak sekolah, karakter anak tersebut. Jadi itu tantangannya yang menghadapi. Itu tantangannya. Lebih membela si anak. Yang lebih membela si anak ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu secara langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu?
bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Biasanya Ada masalah langsung diselesaikan atau memang ada jadwalnya, misalkan 1 kali seminggu ibu ada menyelesaikan sebuah kasus apa, bisa jadi masalah kehadiran atau masalah mereka sopan santun mereka di kelas, atau ada masalah di luar mungkin yang berhubungan dengan kenakalan mereka, punya jadwal atau Iya. secara langsung aja? iya, itu tergantung kepada masalahnya Bu Ayu. Ada masalah yang urgen yang harus diselesaikan cepat. Nah, itu tidak perlu ada jadwal-jadwalnya. Tapi kalau misalnya bisa dijadwalkan, ya dijadwalkan seperti kehadirannya. Nah, itu dijadwalkan. Mungkin sudah alfa 3 kali nanti diproses oleh wali kelasnya. Kemudian masih juga ditambah diproses oleh ketua jurusan umpama, atau ke BK umpama, atau mungkin ke wakil kesiswaan. Itu memang terjadwal. Tapi kalau yang urgen itu diselesaikan saat masalah terjadi. Contohnya apa Bu kalau yang saat urgen itu? Ya misalnya ada yang perselisih paham antara siswa. Nah, kalau itu misalnya atau siswa dengan guru, ya kan, saat dia belajar mungkin membuat guru itu kesal atau gondok jadi anak. Jadi kan pembelajaran tidak kondusif. Maka saat itu segera ditanggulangi agar pertemuan guru berikutnya dengan siswa tersebut pada mata pelajaran mereka itu jadi suasananya bisa nyaman kembali. Itulah salah satu contohnya yang urgennya. Yang saat mendesak Iya. sekali ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan ini Bu dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, maksudnya? Seseorang atau siapa-siapa aja yang ikut andil dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Bu? Oh, Tadi kan ibu bilang mulai dari prosesnya wali kelas, Iya, berarti siapa lagi ibu yang iya wali kelas, kemudian guru BK, ketua jurusan, kemudian juga wakil kesiswaan. Nah, baru puncaknya nanti itu kalau sudah tidak bisa terbendung lagi baru kepala sekolah. sekolah Iya, dipimpin ya Bu ya? iya, Jadi itu yang rentetan prosesnya ya Bu, iya, ya, Bu. untuk mempermudah ibu untuk menyelesaikan sebuah dilema etika ini. Iya. Jadi ini yang terakhir Bu ya, pertanyaan terakhir, sangat luar biasa sekali sama ibu Oke. pagi hari ini. Iya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pelajaran yang bisa diambil karena dilema etika ini selalu ada dalam siswa dengan berbagai macam dilema. Nah, di sini yang terpenting kita harus memberikan perhatian kepada siswa yang dilema tadi, dan kemudian tidak lupa untuk menyelesaikannya sesuai dengan posnya masing-masing atau sesuai dengan tingkatnya. Jadi ada yang bisa diselesaikan dengan wali kelas, Kalau tidak bisa ada yang dengan guru BK, berarti dibawa ke BK. Kalau yang harus dengan wakil kesiswaan, harus dengan wakil kesiswaan. Jadi disesuaikan dengan posnya masing-masing dan disesuaikan juga dengan apa masalah atau yang tingkat masalah yang dihadapi. Itu yang mungkin bisa kita ambil. Jadi di sini ya Bu ya, dalam mengambilkan keputusan ini ada 4 paradigma di sini ya. Ada individu lawan kelompok nih Bu. Ya. Jadi misalkan kalau ibu menghadapi masyarakat ya, lebih banyak organisasi. Kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian ada jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi dari semua 4 paradigma itu, apakah sudah pernah ibu alami di sini? Oh, mungkin sudah. Sudah ya Bu ya? Dari Mungkin sudah, cuman mungkin dengan tingkat kesulitan atau masalah yang berbeda-beda. Jadi kita pun juga ada punya 3 prinsip nih Bu. Ya. Prinsip berpikir kita tuh yang berbasis rasa peduli, kemudian ada yang berbasis peraturan, Ya. kita memang taat ke peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Ya. Kemudian ada berpikir berbasis hasil akhirnya gitu. Jadi semua hal itu sudah ibu alami ya Bu ya? Rasanya sudah pernah dialami itu semua karena kan mengajarnya udah lama juga Bu Ayu. Ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, mungkin sekian hasil wawancara kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Oke Bu Ayu, terima kasih kembali. Ya Bu Ayu.